Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka aturan dan proses secara kekeluargaan. Atas dasar itu, kami langsung menindaklanjuti rapat pada hari ini, karena kebetulan kami ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang. Maka pertama saya sampaikan kepada publik, ini penting agar tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang mohon maaf simpang siur dan atau berita-berita yang sudah terjadi beberapa hari lalu juga masih ditayang oleh medsos-medsos. Saya harap kita harus semua berpikir baik, bijak, dan betul-betul dengan secara objektif. Bapak Ibu semua, sejak kejadian kami turun ke Kepri pada 1 minggu lalu dengan Pak Menteri ATR, Pak Mendagri, Pak Wakapolri dan saya sendiri masuk duduk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Rempang. Saya datangi Pak Garisman sebagai tokoh yang dituakan. Saya sholat maghrib di sana, saya makan bersama di sana, tidak membawa ajudan, tidak membawa pejabat siapapun, dan saya duduk cerita dengan mereka secara keluarga. Dari situlah kemudian saya banyak mendapat masukan-masukan. Yang pertama, mereka tidak ingin untuk relokasi ke Pulau Galang. Yang kedua, mereka juga tidak ingin untuk kuburan leluhur datuk-datuk di sana digeser. Yang ketiga, mereka sangat menerima investasi. Sampai Pak Garisman menyampaikan kepada saya, kiamat 5 kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, nggak maju kalau tidak ada investasi. Sebenarnya saudara-saudara kita di sana itu cukup punya respon yang positif. Tapi dilakukan dengan komunikasi yang baik. Yang keempat, mereka maunya digeser di kampung yang masih di Rempang. Apa yang terjadi? Yang kelima, mereka juga ingin untuk tidak hanya menjadi pekerja dari investasi, tapi mereka juga harus dirangkul untuk mereka menjadi pengusaha bagian daripada investasi. Dari semua yang mereka minta, yang dari 5 poin itu, saya dengarkan dan saya merenungkan, dan atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon.
Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pak Walia. Masih di Rempang, hanya 3 kilo. Mereka saudara-saudara kita ini semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama. Hanya digeser aja. Yang kedua, kuburan-kuburan para dato-dato orang tua kita tidak kita geser ke tempat lain. Tapi kita pagar, kita bikin gapura, kita cat. Supaya malam Jumat orang mau ziarah keluarganya atau pas mau puasa, mau hari raya, itu diberikan tempat yang baik. Yang ketiga, menyangkut dengan kompensasi. Tolong dicatat baik-baik. Setelah diverifikasi oleh tim, saudara-saudara kita di sana, saya sampaikan bahwa saya ini anak kampung. Saya nggak mungkin menzolim. Apalagi sebagian mereka itu, ternyata saudara-saudara saya di sana itu sebagian dari Sulawesi. Dari hasil diskusi saya sama mereka. Jadi alas hak daripada tempat tinggal mereka yang sudah turun-temurun di sana itu ternyata belum ada. Saya juga kaget. Maka kemudian saya sampaikan kepada mereka kompensasi yang dapatkan adalah pertama, mendapat 500 meter persegi tanah di Tanjung Banon yang di Rempang, itu langsung sertifikat. Kementerian TRD. Sertifikat. Ini sertifikat itu bukan HGB, tapi sertifikat hak milik. Ini kebijakan langsung dari Bapak Presiden. Kasih sertifikat. Yang kedua, tanahnya, rumahnya dikasih tipe 45. Harganya 120 juta. Kemudian timbul pertanyaan dari rakyat. Bagaimana kalau rumah kami lebih 120 juta, contoh 500 juta. Maka oleh BP Batam memakai KJPP sebagai lembaga independen untuk menghitung. Kalau memang benar dia 500 juta, maka kita kasih 120 juta yang sudah diberikan, berarti kita tambah lagi 380 juta. Jadi nggak ada yang dirugikan ini. Ini tulis baik-baik, jangan sampai bikin opini atau pemberitaan yang di luar dari apa yang kami sampaikan. Yang ketiga, bagi saudara-saudara kami, setelah pergeseran yang dimana mereka punya tambak ikan, mereka punya tanaman, mereka punya perahu, itu pun dihitung dan dikompensasikan sesuai aturan yang berlaku. Jadi hak-hak rakyat, karena itu arahan Bapak Presiden, semua menjadi perhatian kita bersama. Berikut adalah menyangkut dengan permintaan dari masyarakat untuk mereka tidak hanya menjadi pekerja dan merupakan bagian daripada investasi, kita okekan juga. Kita sudah bicara sama pengusahanya, sama investornya. Nah, selain itu Bapak Ibu semua, yang saya mau sampaikan satu hal lagi itu adalah terkait dengan proses untuk mereka pindah. Karena ada pemberitaan, ada pakai aparat. Kemarin tokoh-tokoh itu ngomong sama saya, anak menteri, kalau boleh izinkanlah kami, biar kami sendiri yang mendata sukarela untuk kami melakukan pergeseran. Tidak perlulah pakai lain. Kita juga iakan. Dan sekarang mereka sudah melakukan sendiri. Dan sekarang sudah hampir 300 kakak dari sekitar 900 itu melakukan sukarela sendiri untuk melakukan pergeseran. Jadi apa yang diminta oleh tokoh-tokoh waktu saya di sana, alhamdulillah sebagian besar sudah kita akomodir untuk ini dilakukan secara kekeluargaan. Berikut, tadi kami baru selesai rapat dengan tim, kita juga sepakati bahwa perpindahan ke kampung Tanjung Banon ini pemukimannya akan dibuat bagus oleh Kementerian PU, khususnya untuk perahu, untuk jembatan perahu nelayan. Kita juga akan bikin tempat TPI-nya, tempat penampungan ikan.
yang selama ini belum ada. Kita bikin sekolah yang bagus, air minum, jalan, puskesmas, ya Bu, jalan ya Bu. Sanitasinya, kita bikin masjidnya ada CSR dari perusahaan-perusahaan, kita bikin pesantrennya. Jadi semuanya kita lakukan untuk kepentingan rakyat yang di sana. Yang berikut kami juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di sana waktu kami kemarin di sana. Jadi teman-teman semua, saya pikir itu beberapa poin penting. Dan tidak ada pemerintah menyesatkan rakyatnya. Apalagi ditarik-tarik ke persoalan-persoalan yang mohon maaf karena ini tahun politik jadi mau dibawa-bawa ke sana. Janganlah. Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main. Tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri. Saya tahu kok siapa yang di luar negeri. Marilah kita sadar kolektif. Setiap Kepri itu mau maju, setiap ada investasi besar, selalu saja ada yang menghalangi. Ada apa di balik ini semua? Jangan yang kita pertentangkan terus yang kemarin terjadi. Tapi mari kita lihat bangsa ini secara baik. Ini sebagai renungan kita semua dan teman-teman media bisa mencerna itu dengan baik. Yang jelas menyangkut waktu juga. Apakah sampai tanggal 28 September? Tidak. Kita kasih waktu lebih dari itu. Tapi kita juga harus ada batasan. Kita cari titik tengahnya yang baik. Supaya saudara-saudara kita ini bisa bergeser dengan baik, tapi juga usahanya dari para investor bisa kita lakukan juga sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan. Nah, menyangkut dengan mereka pada saat bergeser rumahnya belum jadi, itu dapat 1.200.000 per orang. Dan uang kontrak rumah 1.200.000. Jadi kalau satu kakak 4 orang, berarti 4 kali 1,2, 4,8. 4.800.000 sudah di atas upah UMR. Terus ditambah lagi satu kakak 1.200.000. Jadi sebenarnya 6 juta plus uang sewa rumah. Nah, menyangkut dengan rumah, kita serahkan kepada mereka. Kalau mereka mau cari sendiri untuk sementara, silakan. Tapi kalau BP Batam yang akan disuruh, itu juga boleh. Atau mereka mau tinggal di rumah keluarga, boleh juga. Berapa lama kira-kira proses ini sampai dengan rumah mereka jadi? Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Pak Wali, Kepala BP Batam, ada yang mau ditambahkan? Pak Gubernur? Bapak Ibu semua? Silakan teman-teman bertanya. Siap. Tanya sekritis-kritisnya ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Aku mau terbuka hari ini. Pak, Mary dari Voice of Indonesia. Pak mau nanya, tadi kan Bapak bilang 28 September itu bukan batas akhir. Nah, batas akhir yang ditentukan sama pemerintah itu tanggal berapa? Bergeser dari bulan... Kami lagi menghitung semuanya. Ya, kita mencari alternatif yang terbaik. Ya, tunggu aja nanti. Udah ada ini belum Pak, yang menyepak masyarakat yang mau digeser itu udah ada yang setuju atau masih belum? Waktu saya penjelasan tadi kamu tidak ikuti secara ini. Tapi kan tadi sudah hampir 300 kakak yang mendaftar secara sukarela untuk ikut mengambil bagian dalam pergeseran itu. Jadi sebelum saya ke sana itu belum sampai 100. Tapi sekarang sudah hampir 300 saudara-saudara kita. Tinggal mereka sekarang kita carikan tempat yang baik. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita ini punya niat baik semuanya. Dan rakyat di sana juga punya niat yang baik.
Silakan TV One. Oke, Pak, perkenalkan saya Vena Kintan dari TV Siapa One. namanya? Vena. Oh, Vena. Iya. Melanjutkan tadi yang barusan disampaikan oleh Pak Bahlil, ini kan sudah 300 kakak yang kemudian sukarela. Tapi gini Pak, ini kan permasalahan soal Rempang, ini kan soal komunikasi. Nah, bagaimana kemudian dari Pak Bahlil dan pihak terkait memastikan bahwa tidak akan ada lagi masalah komunikasi yang berujung panjang, Pak? Apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih. Vena, saya lihat TV One paling banyak berita Rempang ini. Sampai berita sudah kedaluarsa pun sudah diangkat-angkat terus. Salam saya untuk Pak Anin ya. Yang pertama saya mau sampaikan adalah kami akui secara kolektif bahwa ada terjadi kekeliruan dalam melakukan komunikasi di awal. Tapi belajar daripada kekeliruan itu, kami sekarang sudah memperbaiki. Salah satu metode perbaikan itu adalah kami sendiri yang turun. Pak Wali Kota kemarin terakhir berdiskusi dengan rakyat ya Pak Wali ya. Ada banyak sekali. Saya sendiri datang ke rumah warga Vena. Saya lepas jabatan menteri saya di belakang. Saya turun makan, sholat dengan rakyat. Besoknya lagi saya ketemu sama tokoh-tokoh rakyat. Saya datang mereka. Saya makan. Ya saya kan anak kampung, Fen. Gue kan bukan orang Jakarta, Fen. Anak kampung. Dan alhamdulillah dari hasil itulah kemudian bisa terjadi. Dan saya pastikan, Vena, ke depan pola-pola humanis, pola-pola kekeluargaan yang akan kita pakai. Tolong beritakan di TV One ya. Jangan informasi yang sudah 2 minggu lalu diangkat terus. Tadi malam aku nonton masih itu terus. Ini dari dulu ke dulu judul lagunya aku masih seperti yang dulu kelihatannya. Ya, Fen, tapi TV One oke, top. Bahlil, Andi dari Kata Data, ada beberapa pertanyaan. Tadi kan Pak Bahlil menyebutkan bahwa satu orang 1,2 juta, satu kakak 1,2 juta. Itu kan kalau diasumsikan 900 kakak, masing-masing kakak ada 4, udah 1 miliar lebih. Terus 120 juta kali 900 itu udah 108 miliar lebih. Kalau boleh tahu total anggaran yang disiapkan untuk relokasi ini berapa? Satu, sumber dananya tuh apakah dari anggaran negara atau kerjasama PPP dengan investor atau kayak gimana, itu 2. Terus yang ketiga tadi salah satu permintaannya adalah diajak sebagai bagian dari investasi. Konkretnya itu seperti apa ya Pak? Apakah ini cuman nanti akhir-akhirnya cuman omongan doang atau nanti konkretnya itu kayak gimana? Terima kasih. Ya, pertama, memang Kata Data ini kadang-kadang pertanyaannya melampaui batas kewenangan saya untuk menjawab. Tapi oke lah, kalau nggak begitu bukan wartawan. Yang pertama bro, kita lagi menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan. Yang penting adalah kita jamin rakyat itu dapat. Mau dari gimana caranya itu urusan pemerintah. Ya, catat baik-baik ya. Bahwa apa yang sudah kita putuskan menjadi jaminan pemerintah dalam hal ini BP Batam. Duitnya dari mana itu urusan pemerintah dan BP Batam. Yang jelas bukan uang yang tidak sesuai dengan aturan, tapi pasti sesuai dengan aturan. Yang kedua, menyangkut dengan apa tadi? Oh, enggak ada tiga pertanyaan tadi. Oh, sumber dananya. BP Batam ini kan BLU. Dia punya sumber, dia kan diberikan tugas oleh negara untuk mengelola aset negara yang dalamnya itu adalah tanah. Setiap meter tanah yang dikuasai oleh BP Batam ketika dimanfaatkan secara ekonomi oleh pengusaha siapapun itu pasti mendapatkan pendapatan. Salah satu di antaranya dari situ, bro. Clear ya? Menyangkut dengan keterlibatan masyarakat. Setiap ada investasi masuk, itu kan ada multiplier efeknya. Saya sudah ngomong sama pengusaha sama investornya, you harus ikutkan mereka. Baik dari sisi mungkin kontraktornya, yang memenuhi syarat tapi ya, memenuhi syarat. Karena ini bukan dana APBN, atau ini bukan tim sukses gubernur, bupati, atau wali kota, modal proposal terus jadi, nggak bisa. Harus profesional. Kita prioritaskan kepada pengusaha-pengusaha di sana yang memenuhi syarat.
Kalau dia tidak memenuhi syarat, kita kasih pekerjaan yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah suppliernya, makanannya, dan itu akan diikat dalam andal, dan itu akan diikat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian. Nanti kita ikat lagi pada saat kita kasih izin, kita kasih insentif, saatnya ada harus kolaborasi, bos. Jadi ini nggak main-main, bukan kacang goreng barangnya. Paten? Oke. Apa lagi? Yang kritis sedikit lah. Kok saya kan nggak ada yang kritis ya? Supaya jangan saya dari sini nanti fitnah lagi gitu. Aku nggak suka soalnya fitnah itu. Aku mau depan-depan aja gitu. Selamat malam Pak Bahlil. Ya. Saya Devi dari Voice of America. Ya. Mau tanya tanggapan dari investor dari Sini Glass Holding sampai sekarang apa tanggapan mereka? Karena saya belum dengar terlalu banyak terkait itu, dan Bapak kan bilang juga bahwa mereka bersedia untuk bisa membantu dalam hal menerima tawaran-tawaran kerjasama dengan masyarakat setempat. Selain itu, apalagi yang mereka sudah bantu atau setuju untuk bantu untuk menyelesaikan, mencari solusi ini? Gini, harus teman-teman bedakan mana investor yang membangun industri dan mana investor yang membangun kerjasama dengan BP Batam. BP Batam ini sudah dikerjasamakan sejak 2004. Oke. Catat juga baik-baik ini. Kerjasama BP Batam ini dilakukan sejak tahun 2004 di saat wali kotanya bukan Pak Rudi. Presidennya belum Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin masih jadi wali kota. Ini sudah dilakukan kerjasama dengan PT MEG. Gitu loh. Hak kewajibannya sudah diatur di sana. Kemudian, dalam rangka pengelolaan kawasan tersebut, kita kan lagi mendorong hilirisasi. Maka kita sudah sukses di nikel, kita bangun hilirisasi di sektor mineral lainnya, yaitu pasir kuarsa sama silika, untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Entar, ini ambil materi saya atas tadi, supaya saya menjelaskan untuk mereka. Karena ada juga yang tanya, kok 175 triliun itu ada yang nggak masuk akal. Aku mau jelasin semua di sini, supaya clear. Nah, apa yang sudah kita bicarakan dengan investor adalah keharusan mereka, kewajiban mereka untuk ikuti aturan. Kolaborasi itu adalah merupakan aturan yang sudah kita buat lewat peraturan Menteri Investasi. Jadi nggak boleh enggak. Komentar mereka bagaimana? Ya mereka taat dan tertib pada aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Investor nggak boleh ngatur negara. Negara yang ngatur investor. Tapi negara juga harus memberikan kepastian bagi investor. Karena kalau tidak, bagaimana negara kita mau maju? Tetapi hak rakyat tetap kita perhatikan dengan baik. Itu ya. Clear ya? Nah, catat baik-baik supaya mereka dengar itu. Apa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Aku hari ini setia untuk menunggu pertanyaan kalian. Selamat malam Pak Menteri, saya Iksan dari MNC Portal. Izin Pak Menteri, tadi Pak Menteri menduga ada keterlibatan dari pihak asing yang menyebabkan konflik terjadi di Rempang. Mungkin boleh tahu kalau bisa dibocorkan, negara itu apakah memang ada keterlibatan dengan, maksudnya mereka memiliki pasir kuarsa dan pasir silika juga, atau mungkin kalau boleh ya disebutkan negaranya. Kemudian apakah pemerintah akan mengambil langkah lebih jauh karena kan mereka sudah membuat gaduh? Apakah pemerintah akan melakukan investigasi kemudian mengambil langkah hukum lebih jauh seperti itu Pak Menteri? Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kalau menyangkut dengan negara mana saja, itu biasa dalam persaingan. Itu biasa dalam persaingan. Tapi di dalam persaingan itu ada strategi yang tidak pingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka. Dalam konteks hubungan luar negeri ada tata kelola dan etika. Saya nggak boleh menyampaikan negara mana. Tetapi saya yakin wartawan punya intuisi lebih tajam daripada saya.
terjemahkan apa saya sampaikan ini. Dan saya yakin kamu hanya mau tanya saya untuk memberikan penegasan terhadap apa yang kamu tahu. Tapi saya percaya tentang apa yang kamu tahu itu benar. Karena kebenaran itu hanya kamu yang memikirkan. Terima kasih. Ya, saya tidak mau sebut nama negara mana ya. Ya, tapi biasanya kalau di tetangga itu kan, kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan, ya gitu deh. Pintarnya wartawan itu bisa tidak mungkin terpengaruh. Saya yakin kalian sudah paham dan kalian coba belajar sejarah bagaimana 2004 ketika Kepri itu mau dibangun, bagaimana proses 2010 ketika ada investasi besar itu mau dibangun. Ada tahapan-tahapan yang selalu kita diadu domba. Tapi mereka lupa bahwa menteri investasinya nggak bisa diadu domba. Nggak bisa barang itu. Nasionalisme kita ini nggak bisa ditukar dengan apapun. Saya untuk negara ini, saya akan pertaruhkan apa saja. Jadi nggak perlu kalian meragukan idealisme saya kepada negara ini untuk ke asing. Nggak mungkin. Ada lagi? Ya, malam Pak. Perkenalkan saya Maulandi dari liputan6.com. Dari tadi kan kita berbicara soal pemindahan para masyarakat Rempang untuk berpindah ke Tanjung Banon tadi. Tapi untuk kepastian komitmen investasinya sendiri di Rempang Eco City saat ini seperti apa ya Pak ya? Apakah sudah ada kepastian dari sini tadi atau mungkin dari perusahaan lain juga sudah ada? Lalu kalau secara gambaran garis besarnya ya Pak, untuk konsep dari Rempang Eco City ini master plan-nya akan seperti apa ya? Keterlibatannya apakah hanya dari sini saja atau mungkin ada investasi dari perusahaan lain juga yang akan ikut terlibat situ? Ya. Dan juga izin Pak terkait dengan adanya Rempang Eco City ini, kira-kira keuntungan atau benefit yang bisa didapat atau pemasukan investasinya seperti apa ya ke depan? Ya, terima kasih. Saya mau jelaskan juga. Ini ada yang tanya kepada saya, apa benar Sinji ini akan berinvestasi sebanyak itu? Kan kira-kira itu juga. Itu dari sosmed, dari nggak jelas pula kadang-kadang beritanya itu. Nah kita ini paling suka kadang-kadang mendengar yang tidak jelas daripada yang jelas. Nah itu. Teman-teman semua, saya ingin menjelaskan bahwa rencana investasi Sinji Group itu 11,6 miliar US dollar. Ingat ya, Sinji Group, bukan Sinji sendiri. Di dalamnya itu ada pembangunan kawasan industri yang terintegrasi. Pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri plislikon, industri pemrosesan kristal, kemudian industri sel dan modul surya, kemudian infrastruktur pendukung lainnya. Artinya, ini bukan dia sendiri, ini grup. Jadi kadang-kadang saya itu bingung, Menteri Investasi Republik ini ada berapa? Yang repotnya teman-teman wartawan lebih mengutip yang tidak jelas informasinya daripada yang jelas. Akhirnya, mohon maaf, saya minta tolong sama teman-teman wartawan. Kita tolong banget, kita kasih informasi ini yang baik lah. Kalau ini datanya nggak salah, kalau datanya ini nggak benar, saya yang bertanggung jawab. Saya siap diberikan sanksi kapan saja. Dan kalau itu benar, ya tolong beritakan juga benar. Saya mau tanya dari teman-teman, sejak saya jadi Menteri Investasi, berapa sih investasi yang nggak benar dari yang saya sebutkan? Dulu teman-teman waktu saya mau bangun baterai sel mobil, banyak orang nggak bilang nggak percaya. Sekarang udah jadi. Bangun mobil listrik, banyak teman-teman bilang nggak mungkin, udah produksi. Memang saya suka melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu memang mungkin. Saya suka itu begitu-begitu. Tapi mohon jangan rakyat kita dibuat informasi yang keliru gitu loh. Gak bagus. Kalau saya sih dapat memahami, tapi kasihan saudara-saudara saya di kampung. Itu kira-kira bos. Jadi tidak sendiri Sinji, ini grup. Dan ini kita bicara ekosistem. Karena ke depan itu kan kita bicara tentang green energy. Hampir semua dunia itu butuh solar panel. 80% dari industrinya ini ekspor. Made in Indonesia. Gitu. Jadi ini
bukan hanya konsumsi dalam negeri, 80% ekspor, bro. Apa tidak bangga kita kalau hasil produksi kita itu kita supply untuk negara lain? Saya pikir begitu. Keuntungan ekonominya akan seperti apa ya Pak? Dan proses saat ini. Oke. Keuntungan ekonominya kalau seandainya proses ini jalan, pertama, selama ini kan kita ekspor pasir silika sama pasir kuarsa ke luar negeri, ke China, ke Korea, kemana-mana. Ini kan sama dengan nikel, bro. Dulu nikel itu kita larang ekspor, orang demo saya juga 1,5 bulan di sini. Nilai ekspor kita waktu itu 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop ekspor or nikel, sekarang sudah menjadi 33 miliar US dollar ekspor kita karena sudah beranjak. Berapa lapangan pekerjaan yang kita dapat? Berapa pendapatan negara yang lebih? Berapa multiplier efek yang terjadi akibat industri dalam negeri? Berapa nilai tambah yang kita dapatkan? Neraca perdagangan kita. Itu kan udah pasti terjawab. Dan kalau ditanya seberapa dalam pekerjaan saya dalam konteks berkomunikasi dengan mereka, intens. Dan menunggu kalau ini sudah selesai, insya Allah kita doakan dalam waktu yang panjang kita akan langsung melakukan action di lapangan. Begitu bro ya. Tina masih ada lagi? Oke. Ya, perkenalkan Iit dari Republika. Mau mastiin aja Pak, tadi kan ini kan pergeseran lokasi rumahnya kan pindah nih ke Pulau Banon. Nah itu mulai dibangunnya kapan? Terus kan Salah. Bukan Tanjung Banon, Tanjung Banon. Masih di Rempang, hati-hati. Masih di Rempang, Tanjung Banon. Jadi pergeseran. Ingat ya? Ya. Kita geser, masih satu pulau ya. Ini tadinya di kampung ini kita geser sedikit kampung sini. Ya. Bukan di Galang, bukan. Coba TV One, adek tolong dimuat ya. Ya, pergeseran. Ya. Kau punya, saya senang sekali kalau ada kata pergeseran itu, ya kan? Iya, ya geser gitu ya Pak. Tapi, nah itu mulai dibangunnya berarti kapan Pak tuh rumah-rumahnya? Terus kan tadi kan yang sudah mencatat untuk pindah sukarela 300. Berarti masih ada sekitar 600 lagi tuh Pak. Nah deadline-nya kan bukan 28 September. Nah itu berarti deadline-nya kapan? Nah kalau misalnya kemudian lewat deadline-nya nih, itu yang 600 atau sisanya nanti akan seperti apa gitu Pak? Ya, itu aja. Saya selalu senang mendengar lagu kita lakukan yang terbaik. Ya, apa judul lagunya itu? Ku cari jalan terbaik. Waktu itu lagu itu kamu belum lahir. Ku cari jalan terbaik. Yakinlah bahwa pemerintah akan melakukan yang baik. Kita tidak memutuskan tanggal 28 September, tapi kita juga ingin untuk ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang menyangkut dengan kapan kita mulai, Kementerian PU minggu depan, insya Allah sama-sama saya akan turun lagi ke Rempang untuk kita melihat lokasi. Kita konsepnya lebih cepat lebih baik, ya. Oh langsung kalau kita turun kan langsung bangun deh. Oh kita mulai. Kalau kamu bilang saya besok pagi pergi, saya langsung besok pagi pergi, ya. Oh ya, kamu ikut saya ketua timnya. Setuju ya? Tapi janji bikin berita yang bagus-bagus dulu malam ini. Oh iya, cocok. Saya suka kali begitu tuh. Ya, Bapak ada mau tambahkan? Pak Gub? Pak Wali? Oh, saya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya ucap apa lagi deh? Saya hari ini kayak disertasi nih. Kalau misalnya relokasinya itu masih di kawasan Rempang, itu ada kayak dampaknya gitu loh Pak, kan dekat dengan operasional industri. Nah itu apa udah jadi bagian dari kajian? Udahlah pasti, jangan Walhi merasa lebih tahu daripada pemerintah, ya. Okay. Udah pastilah ya. Kalian ini sudah seperti seolah-olah negara ini diatur oleh lembaga lain. Mana ada negara yang mau sengsarakan rakyatnya, ya. Yang jelas kita hargai Walhi, tulis baik-baik. Kita hargai pemikirannya, tapi juga negara punya tujuan, ya. Nah, terus Pak yang katanya Walhi juga ada dugaan soal cemaran itu dari Sinyi Group yang di Kanada itu gimana? Apa? Ada kekhawatiran nggak sih kalau misalnya nanti dampak lingkungannya?
Kan di kanan itu katanya Kan ada amdalnya. Negara kita ini kalau khawatir terus curiga terus kapan kita maju? Akhirnya kita ini dikasih bumbu curiga orang, takut terus, kapan kita maju? Ya deh ya. Saya pikir kalian generasi muda kok terlalu banyak pesimis ya. Mau jadi apa kalau jadi pesimis? Aduh Tuhan, saya udah tua begini aja masih optimis kok, gimana sih? Kuncinya di AMDAL. Di AMDAL dong. Di AMDAL itu kita kanalisasi mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau kita lihat teknologinya yang dipakai nggak pas, mencemarkan lingkungan, kita merekomendasikan jangan pakai teknologi itu. Atau pengelolaan limbahnya yang baik. Ya, yakinlah kita mau bikin yang baik-baik. Baik teman-teman semua, inilah konferensi pers saya yang paling terlama. Selama saya jadi Menteri Investasi di luar dari penyampaian realisasi triwulan. Terima kasih, kurang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya agak lucu-lucu sama kalian ya. Saya anggap kalian orang-orang hebat semua. Dan karena kalian orang hebat, tolong sampaikan berita yang hebat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.